Kemudian ada juga yang menerapkan pakan komplit fermentasi. Nah, kalau pakan komplit basah yang tadi kan hijauannya kan masih seger, tidak diolah sama sekali. Meskipun ada juga yang dia mix 3 macam bahan, misalkan konsentrat, silase, kemudian hijauan segar. Nah, ada yang dia itu fokusnya di pakan komplit fermentasi. Itu supaya palatabilitasnya lebih bagus lagi. Jadi ngaritnya tidak setiap hari kayak gitu. Nah, itu adalah macam-macam pola pemberian pakan di berbagai macam peternakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edi Ternak. Edi Ternak, ilmu yang selalu update, yang selalu insya Allah kami sharingkan ilmu yang dari berbagai pengalaman peternak di Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar seputar pola-pola pemberian pakan di berbagai peternakan kambing domba di Indonesia. Jadi setiap peternakan pasti punya seni masing-masing. Kita tidak boleh menyalahkan suatu peternakan yang menerapkan pakan hijauan full atau peternakan yang menerapkan pakan keringan atau peternakan yang menerapkan pakan fermentasi komplit kayak gitu. Jadi apapun pola pemberian pakan, yang harus dipastikan adalah ternaknya itu produktif, ternaknya itu tidak kurus, body score-nya ideal sesuai kondisi fase ternak itu sendiri. Jadi macam-macam pola pakan itu ada yang menerapkan kombinasi hijauan. Itu biasanya teman-teman petani. Jadi teman-teman petani yang peternaknya itu secara sampingan, ibaratnya ke sawah, ke kebun, bertani, pulang bawa hijauan, kemudian diberikan hijauan saja kayak gitu. Nah, itu masih banyak di Indonesia, sangat-sangat banyak, bahkan yang masih digembalakan pun sangat banyak. Artinya biasanya untuk peternak-peternakan yang sifatnya itu ngarit setiap hari, itu ternaknya nggak terlalu banyak. Jadi untuk peternakan yang sifatnya itu besar, itu nggak bisa menerapkan pakan full hijauan, sangat-sangat sulit. Karena apa? Karena kalau kita hanya memberikan pakan rumput-rumputan saja, itu ada kemungkinan kurang. Kan hijauan itu kan ada 3 macam ya, yang kemarin kita bahas sebelumnya. Silakan teman-teman cross check di video sebelumnya tentang pakan hijauan, ada 3 macam kan di situ. Nah, itu harus dikombinasikan supaya kebutuhan nutrisi ternak itu tercukupi. Kalau kita hanya memberikan rumput-rumputan saja, ya otomatis akan kurang dari sisi protein kayak gitu. Karena rumput di Indonesia kan ada yang kadar proteinnya rendah, ada yang kadar proteinnya tinggi, tapi dia kadar airnya juga tinggi. Sehingga benar ketika kadar proteinnya tinggi, tapi ketika dikasih makan kan itu dominan airnya daripada bahan keringnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang menerapkan pola pemberian pakan hijauan segar, maka sebaiknya kombinasi antara rumput dan legum-leguman.
Kalau mungkin peternakannya itu jenis-jenis kambing, biasanya dominan ramban-rambanan atau daun-daunan. Daun-daunan, entah daun alpokat apapun, daun nangka, kombinasi sama kayak lamtoro, kayak gamal, glyriside tadi, atau indigo vera dan lain sebagainya. Biasanya kalau peternakan kambing itu memang dominannya adalah ngeramban. Nah, berbeda dengan peternakan domba. Peternakan domba umumnya dominannya adalah rumput-rumputan, dimana rumput pun kita nggak bisa rumput yang tunggal. Jadi dalam suatu lahan itu ada kombinasi berbagai macam rumput maupun kacang-kacangan. Jadi mereka akan saling melengkapi. Begitu. Kemudian ada pola pemberian pakan kombinasi antara hijauan dan konsentrat. Nah, ini banyak juga diterapkan di peternakan-peternakan yang intensif di Indonesia. Jadi mereka punya lahan rumput sendiri dan juga diberikan hijauan. Biasanya pemberiannya adalah hijauan dulu, konsentrat dulu, setelah itu hijauan, nanti sore konsentrat lagi, kemudian hijauan lagi. Nah, kalau untuk frekuensi pemberian itu tergantung dari peternakan masing-masing. Ada yang dia menerapkan frekuensi pemberiannya cuma 3 kali, misalkan konsentrat aja, kemudian sorenya rumput, malamnya konsentrat, kayak gitu. Ada yang konsentrat, rumput, kemudian rumput lagi, kayak gitu. Jadi macam-macam pola dan frekuensinya. Kemudian ada yang menerapkan pakan komplit basah. Nah, pakan komplit basah ini biasanya mereka benar-benar mengukur. Jadi dalam pembuatan pakan komplit itu semuanya diukur. Untuk peternakan besar, mereka yang punya nutrisionis, punya formulator, mereka akan mengukur bahannya. Misalkan kayak tepung jagung datang, mereka ukur apakah tepung jagung ini sesuai kualitas yang mereka terapkan. Kalau misalkan nggak sesuai, maka sama dia di reject, ditolak, kayak gitu. Karena dalam pakan komplit sendiri yang basah atau kita nyebutnya itu TMR, total mixed ration, ini biasanya dilakukan di peternakan sapi perah modern. Jadi yang berbasis corporate, biasanya mereka menerapkan pakan komplit hijau. Nah, ini juga bisa diterapkan di peternakan kambing domba atau bisa juga di peternakan kambing perah. Kenapa kok di mix? Kenapa nggak disendiri-sendirikan? Jadi berdasarkan ilmu terupdate seputar pola pemberian pakan, itu pakan yang dicampur antara konsentrat dan hijauan di mix dengan ukuran yang jelas, kadar air yang jelas, diformulasikan yang baik sesuai kebutuhan ternaknya, itu akan meningkatkan produktivitas ternaknya. Karena apa? Karena ketika dengan pola pakan konsentrat plus hijauan dipisah kayak gitu, nanti resiko jangka panjangnya ternak akan mengalami asidosis. Nah, sedangkan kalau teman-teman menerapkan pakan hijauan kombinasi konsentrat di mix dengan ukuran sesuai kebutuhan teman-teman, entah itu untuk laktasi tinggi atau laktasi rendah atau laktasi sedang. Nah, itu kalau diukur benar-benar, insya Allah masa hidup si ternak ini lebih panjang dan juga produktivitasnya lebih panjang. Masa hidupnya panjang, kalau produktivitasnya nggak bagus juga buat apa, ya gitu. Maka di peternakan itu ada yang namanya afkir, dikaling atau dikeluarkan dari kandang karena dia tidak produktif.
kalau dipelihara merugikan kayak gitu. Kemudian ada pola pakan komplit kering. Nah, ini seringnya diterapkan di peternakan penggemukan domba atau penggemukan kambing lah. Itu sering diterapkan karena umumnya peternak-peternak yang melakukan penggemukan itu populasinya yang pertama besar, terus karena sifatnya adalah perputaran cash flow yang cepat, sekitar 2 bulanan kalau untuk penggemukan domba. Jadi mereka jarang mau disibukkan dalam ngarit hijauan segar ya gitu, sehingga mereka lebih banyak menerapkan pakan kering. Kalau pakan kering kan kalau nggak habis ya masih bagus lah kayak gitu, dia lebih tahan lama dibandingkan pakan yang segar. Kemudian ada juga yang menerapkan pakan komplit fermentasi. Nah, kalau pakan komplit basah yang tadi kan hijauannya kan masih segar, tidak diolah sama sekali. Meskipun ada juga yang dia mix 3 macam bahan, misalkan konsentrat, silase, kemudian hijauan segar. Nah, ada yang dia itu fokusnya di pakan komplit fermentasi. Itu supaya palatabilitasnya lebih bagus lagi. Jadi ngaritnya tidak setiap hari kayak gitu. Nah, itu adalah macam-macam pola pemberian pakan di berbagai macam peternakan di Indonesia. Nah, itu saja mungkin sedikit sharing dari saya. Intinya pola pakan apapun sebisa mungkin lebih komplit, lebih bagus. Kalaupun ada riwayat permasalahan di ternaknya, silakan dievaluasi, diperbaiki agar dalam beternak lebih produktif lagi, minim resiko kesehatan, kesakitan di ternak jenengan masing-masing. Apapun pola pemberian pakannya, yang perlu dipastikan ternaknya harus produktif, harus gemuk-gemuk, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu obesitas, dan tidak kurus. Jadi patokannya adalah body score. Apapun polanya pakannya, body score adalah kuncinya. Jadi kalau dengan pola A ternyata body score-nya itu jelek, berarti kuantiti pemberiannya yang kurang baik kayak gitu, kurang cukup. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.